Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 665. Kenshin yang menelpon Pak Tanaka. Halo Pak Tanaka, tolong dijemput Pak Sarmin sekarang. Halo Pak Michael, tolong dibatalkan semua perusahaan yang di bawah bendera milik ayah. Segera minta mereka stop kerjasamanya dengan perusahaan yang saya sebutkan. Perintah pun dilaksanakan. Sarwenda yang mendengarnya, malah berkata dalam hatinya, dia sudah gila rupanya, bicaranya sudah tak normal. Pak Tony pun sama. Pemilik perusahaan ini, tertawa-tawa bersama anaknya Ferry. Namun tertawa mereka segera terhenti, karena mobil Ferrari yang mewah sekali masuk ke dalam area perusahaan ini. Terlihat seorang yang dikenalnya, bos dealer mobil mewah yang ternama, Pak Tanaka datang ke sini. Sarwenda pun langsung terhenyak, melihat dengan kagetnya. Pak Tony dan anaknya Ferry pun sama. Terkejut mereka dibuatnya. Lalu Pak Tanaka berjalan ke arah Kenshin. Pak Tanaka bilang sambil hormat. Pak Tanaka itu menyapa, halo tuan muda, saya sudah datang. Siap untuk mengantar Pak Sarmin dan ibu ini pulang. Sarwenda pun kejang-kejang hatinya. Deg-degan sekali jantungnya. Bukankah orang ini orang kaya, yang punya jualan mobil mewah, terhormat dan terpandang? Kok bisa-bisanya akan mengantar orang tuanya? Orang tuanya yang miskin pula. Sarwenda merasa terbalik pikirnya. Orang kaya jadi sopirnya orang tak punya. Kok aneh-aneh sekali. Pemuda itu bisa memanggil bos dealer ke sini. Sarwenda mulai serius melihat Kenshin. Begitu pula security yang ada di situ. Mereka jadi bertanya-tanya. Pak Tony pemilik perusahaan ini pun sama, yang langsung terdiam dari tertawanya. Dan tiba-tiba apa yang dikatakan Kenshin baru saja benar-benar terjadi seketika. Bos-bos yang ikut rapat tadi, yang berpamitan pulang semua, tiba-tiba kembali satu persatu. Mobil-mobil mulai masuk lagi. Dari nama-nama perusahaan yang berbeda-beda. Pak Tony, Sarwenda dan Ferry itu melihatnya. Di antaranya ada yang turun dari mobilnya. Langsung 3-4 orang menghampiri Kenshin. Mereka menyapa. Tuan muda, kita menaati perintah. Baru saja kita mendapat kabar dari Pak Michael. Kebetulan belum jauh jaraknya, jadi kita langsung kembali lagi ke sini. Lalu mereka pun berjalan ke Pak Tony. Kemudian bicara. Oh ya Pak Tony, untuk kerjasama yang baru saja dibicarakan, kami semua memutuskan membatalkan, karena dilarang atasan tertinggi kami. Tuan muda, kami tak berkenan. Sarwenda pun mendengarnya. Pemuda itu disebut sebagai orang paling penting, bos paling tertingginya. Sarwenda pun tak kuat melihatnya. Hendak pingsan dirinya. Karena mendengar hal di luar pikirnya, yang begitu sangat mengagetkan. Bagaimana tak demikian, laki-laki yang seusia dengannya bisa punya jabatan setinggi itu. Penampilannya seperti orang tak punya. Cecilia temannya pun sama, deg-degan hebat jantungnya. Karena kemarin mengira Kenshin pengangguran, hanya memaksa pakai seragam kantoran. Ternyata di luar dugaan. Cecilia pun berpegangan pada Sarwenda, menyaksikan hal yang mengejutkan. Padahal Sarwenda juga ingin pingsan. Belum cukup sampai di situ, bos-bos lainnya pun mulai datang. Akan membatalkan perjanjian. Pegawai kantor di sini pun sama. Banyak menerima telepon pemutusan hubungan kerja. Pak Tony pun jadi lemas seketika. Tak bisa dibayangkan bahkan dalam mimpinya. Semua bisa berantakan begini. Proyek-proyek lain pun ikut berjatuhan. Ferry, anaknya yang seorang direktur muda, juga merasakan syok sekali. Tak bisa berkata-kata, melihat kejadian yang tiba-tiba. Kemudian Kenshin bilang ke Pak Sarmin. Ayo Pak Sarmin, naik mobil ini. Diantar pulang oleh Pak Tanaka. Pak Sarmin sudah dibelikan rumah baru ayah saya. Jadi langsung bisa ditempati. Jangan tinggal di jalanan. Jangan makan dari tempat sampah. Karena Pak Sarmin sudah jadi pegawai kantor pusat. Meski pekerja kebun, Pak Sarmin sudah dianggap keluarga.
Jadi kalau ada yang menghina Pak Sarmin miskin, kalau ada yang mengusir Pak Sarmin pula, kita keluarga besar dari semua perusahaan akan membela Pak Sarmin. Kenshin bicara sambil melihat Sarwenda, melihat Pak Tony dan lainnya. Sarwenda pun gemetaran, begitu juga Sisilia. Kemudian Pak Sarmin naik mobil Ferrari. Sarwenda pun melihatnya, melihat orang tuanya naik mobil mewah, akan disopiri orang kaya yang bernama Pak Tanaka. Sarwenda pun merasa malu sekali, karena Pak Tanaka orang yang terpandang, mau mengantar orang tuanya yang tak punya. Dan sebelum berangkat, Pak Tanaka bicara pada Kenshin. "Oh ya Tuan Muda, memangnya mobil mana yang mau diperbaiki? Katanya ada yang minta ganti." Kenshin menjawabnya, "Oh itu Pak Tanaka mobilnya." Pak Tanaka pun melihatnya, langsung beliau berkata, "Oh ya Tuan Muda, mana orangnya yang punya?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu Pak Tanaka, wanita itu yang bernama Sarwenda, anaknya Pak Sarmin." Pak Tanaka pun menghampiri, lantas beliau bilang, "Oh jadi Mbak ini orangnya yang meremehkan Tuan Muda. Apa Mbak ini tahu kalau Tuan Muda Kenshin punya mobil yang harganya berlipat-lipat lebih mahal dari mobil Mbak yang itu? Jadi sebelum menghina orang, tolong bercermin dulu. Begini akibatnya kalau cari masalah dengan Tuan Muda. Bisa-bisa perusahaan ini akan terhenti, sebab tak ada relasi yang mau diajak bekerja. Dan untuk mobil yang tergores itu, akan segera saya teleponkan anak buah saya di dealer, biar langsung diganti." Sarwenda makin hancur hatinya, mendapat teguran dan marah dari Pak Tanaka, serta dikata pula mobilnya tipe yang murah. Dikata pula mobil cowok ini berlipat-lipat harganya. Sarwenda pun ingin melihatnya, tapi tak kuasa untuk bicara. Hanya mengiyakan perkataan Pak Tanaka, yang emang terkenal orang kaya. Sedang para pegawai perusahaan ini, banyak yang melihatnya di luar. Kenshin pun lalu bilang, pada beberapa bos yang di situ, "Oh ya semuanya, para pimpinan perusahaan yang saya hormati. Saya mau memberitahukan, barangkali besok para karyawan di sini ada yang tiba-tiba tidak kerja, karena perusahaan ini berhenti. Tolong dibuka pengumuman kerja segera, agar mereka yang punya keluarga, yang membutuhkan penghasilan, bisa pindah kerja langsung ke tempat yang baru. Kecuali orang-orang yang sombong, jangan diterima." Serentak bos-bos perusahaan pun menjawabnya, "Baik Tuan Muda, kami akan laksanakan." Jawaban itu membuat ketar-ketir Pak Tony. Sudah semua proyek kerja dibatalkan. Tak dapat uang malah rugi besar. Apalagi tagihan hutang akan datang. Pak Tony pun lemas-lemas sekali. Mendapati kabar dari pegawai kantornya yang di dalam, bahwasannya dalam sekejap, saham perusahaan jatuh ke titik terbawah. Semua investor tiba-tiba keluar. Pak Tony stres jadinya. Begitu pula anaknya Ferry, yang semakin syok dirinya. Di tengah rasa kalut itu, karyawan keuangan pun malah memberi kabar pula. "Oh ya Pak Tony, pihak Bank Marga Sentral Asia besok akan menagih hutang ke sini. Katanya sudah telat 3 hari. Pak Tony pun tanpa berpikir panjang langsung bilang ke anaknya, "Oh ya kalau gitu Ferry, jual mobilmu dan mobil Sarwenda. Mobil ayah dan semua barang perusahaan akan kita jual, daripada perusahaan ini disita oleh bank." Sarwenda pun diberitahu Ferry calon suaminya, agar mobil mewahnya dijual. Sarwenda pun tak kuasa menahan tangisnya. Dalam sekejap akan kehilangan mobilnya, bahkan terancam miskin dirinya. Pak Tony yang merasakan pukulan hebat itu, sampai tak bisa berbuat apa-apa, karena bos-bos perusahaan yang lainnya masih ada di sini, dan masih berdatangan. Pak Tony lalu melihat Kenshin, pemuda yang diremehkannya, telah menjatuhkan perusahaan miliknya. Sarwenda dan Sisilia pun sama, masih melihat Kenshin dengan terkejutnya. Kemudian tiba-tiba, Lamborghini Limited Edition, yang bernama Kenshin, masuk ke perusahaan itu. Semua orang pun melihatnya, termasuk Sarwenda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya